Chen Ping tidak berhenti karena tamparan itu, dia masih menggerakkan tangan dan kakinya ke arah Zhu Qingxiu dan memeluk Zhu Qingxiu dengan erat. Sialan, saudaraku, meskipun bocah bodoh ini telah dikendalikan oleh kesadarannya, dia masih sangat agresif terhadap wanita. Biksu berjanggut itu berkata dengan kaget. Itu hanya sifat asli seorang pria. Naik dan rekam adegan ini. Aku ingin tahu bagaimana Chen Ping ini akan bergaul di dunia surga dan manusia di masa depan. Pria berbaju hijau tersenyum dingin dan berkata. Biksu berjanggut itu dengan cepat mendekat dengan membawa kristal perekam dan terus menjilat bibirnya. Tapi setelah dia mendekat, Chen Ping, yang sedang memegang Zhu Qingxiu, tiba-tiba melepaskannya, dan kemudian menatapnya dengan seringai di wajahnya. Biksu berjanggut itu tertegun. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya. Biksu berjanggut, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 9, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dalam sekejap. Darah terus berceceran, dan tubuh terjatuh dengan deras. Kristal perekam di tangannya jatuh ke tanah dan diinjak-injak oleh Chen Ping. Melihat pemandangan ini, para penggarap iblis lainnya yang tergesa-gesa semuanya bingung dan membeku di tempat. Tepat ketika kepala biksu berjanggut itu jatuh, dia diusir oleh Chen Ping. Pergilah ke neraka. Chen Ping menendang kepala biksu berjanggut itu ke laut mati. Saat air bergulung, kepala berjanggut itu segera berubah menjadi tengkorak yang mengapung di laut. Kamu tidak dikendalikan. Baru kemudian pria berbaju hijau menyadari bahwa Chen Ping tidak terkendali sama sekali. Ini adalah lelucon bahwa kamu masih ingin menyerang lautan kesadaranku dengan tipuan kecilmu. Jika aku begitu mudah dikendalikan, apakah menurutmu aliansi penyegel iblis akan memberikan penawaran 100 tahun untuk memburuku? Kata Chen Ping sambil mencibir. Dasar bocah, aku akan membunuhmu. Pria berbaju hijau itu digoda dan menjadi marah. Dia mengeluarkan pisau panjang dan menuju ke arah Chen Ping. Di udara, pria berbaju hijau mengayunkan pedang panjangnya ke udara, memadamkan ribuan lampu pedang, seperti badai, melesat ke arah Chen Ping. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, matanya penuh dengan jijik, cahaya keemasan muncul dari seluruh tubuhnya, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Setelah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, Chen Ping langsung menuju 10.000 lampu pedang tanpa ragu-ragu. Apakah kamu mencari kematian? Ketika Zhu Qingxiu melihat ini, dia segera menelepon Chen Ping. Tidak ada yang namanya mengambil inisiatif menghadapi serangan lawan. Bukankah ini mencari kematian? Wah, kamu gila sekali. Kamu berani bergegas tanpa menghindar. Biksu di Xingyi sangat marah saat melihat Chen Ping berani menghadapi cahaya pedangnya. Ini hanya meremehkan diri saya sendiri. Bagaimanapun, saya juga seorang biksu Mahayana. Tubuh Chen Ping memancarkan cahaya keemasan samar saat ini, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan melekat pada tubuh Chen Ping. Dari kejauhan, dia tampak seperti dewa perang lapis baja emas yang seluruh tubuhnya dipenuhi emas. Bang bang bang. Kemanapun Chen Ping lewat, semua cahaya pedang yang deras menghantam Chen Ping, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Chen Ping. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Itu adalah pukulan dari seorang biksu Mahayana, dan Chen Ping benar-benar berhasil menahannya dengan tubuhnya. Dan tampaknya serangan ini tidak membahayakan Chen Ping. Ini sungguh tidak bisa dipercaya, Chen Ping baru saja melewati alam kesengsaraan tingkat ke-7. Bahkan jika dia mengenakan baju besi harta karun, tidak mungkin dia tidak melakukan kerusakan sama sekali. Tidak ada yang tahu bahwa kekuatan Chen Ping saat ini telah lama melampaui kekuatan alam Mahayana tingkat pertama. Bahkan tanpa perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tubuh fisik Chen Ping dapat menahan serangan biksu alam Mahayana tingkat pertama tanpa masalah. Sekarang dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Mungkin akan sulit bagi pria berbaju hijau untuk menyakiti Chen Ping. Sial, baju besi pada anak ini sangat mesum. Biksu berbaju hijau itu mengutuk, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Namun detik berikutnya, dia hanya merasakan kekaburan di depan matanya, dan tubuh Chen Ping menghilang seketika. Rusak. Biksu berpakaian hijau itu tiba-tiba terkejut, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Tapi biksu berbaju hijau bereaksi begitu cepat, tapi masih terlambat. Tubuh Chen Ping muncul begitu saja, dan kemudian pedang pembunuh naga di tangannya ditebas. Puff! Pedang pembunuh naga menebas tubuh biksu berbaju hijau. Dengan teriakan, salah satu lengan biksu itu terpotong. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, itu bukanlah sebuah lengan.
Kamu, teknik apa yang kamu lakukan? Biksu berbaju hijau itu terkejut, melihat lengannya yang patah, matanya penuh dengan keterkejutan. Beberapa pembudidaya iblis lainnya juga memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Seorang biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan dapat dengan mudah memotong lengan biksu Mahayana tingkat pertama dengan satu pukulan. Bahkan Zhu Qingxiu memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Baru kemudian dia menyadari bahwa ketika dia bertarung dengan Chen Ping barusan, Chen Ping tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan selalu menyerah. Jika tidak, dengan kekuatan Chen Ping, dia akan melakukannya, telah dipukuli sejak lama. Memikirkan hal ini, Zhu Qingxiu merasa sedikit malu dan malu. Bagaimanapun, dialah yang mengambil inisiatif untuk menyerang Chen Ping ketika dia pertama kali muncul, pedangnya patah. Faktanya, semua ini tidak dapat disalahkan pada Chen Ping. Memikirkan hal ini, Zhu Qingxiu merasa sedikit tidak masuk akal. Jangan kaget, ayo pergi bersama. Biksu berbaju hijau melihat betapa kuatnya Chen Ping, jadi dia berteriak kepada tiga pembudidaya iblis yang tersisa dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Ketiga pembudidaya iblis bereaksi dan segera mengepung Chen Ping. Aku di sini untuk membantumu. Ketika Zhu Qingxiu melihat ini, para pembudidaya iblis ini ingin menindas Chen Ping, jadi dia melompat ke sisi Chen Ping. Kamu harus memperhatikannya baik-baik dari pinggir lapangan. Beberapa penanam sihir kecil ini tidak cukup bagiku untuk menyumbat sela-sela gigiku. Chen Ping berkata pada Zhu Qingxiu. Chen Ping bahkan tidak memperhatikan tiga pembudidaya iblis tingkat 9 di alam kesengsaraan. Bisakah kamu benar-benar melakukan itu? Zhu Qing kultivasi bertanya. Singkirkan itu, aku benar-benar bisa. Chen Ping berkata dengan percaya diri. Oke, kalau begitu aku akan menonton kesenangannya dari pinggir lapangan. Setelah Zhu Qingxiu selesai berbicara, dia benar-benar menyingkir dan berhenti membantu. Ketiga pembudidaya iblis sangat marah. Mereka adalah tiga pembudidaya alam kesengsaraan tingkat 9. Pada saat ini, mereka dipandang rendah oleh Chen Ping, seorang pembudidaya alam kesengsaraan tingkat ke-7. Jangan gegabah. Ayo pergi bersama. Anak ini memiliki beberapa kualitas jahat. Aura alamnya sangat tidak sesuai dengan kekuatannya. Jangan tertipu. Setelah biksu berbaju hijau berhenti mengeluarkan darah, dia memegang pisau besar di satu tangan dan mengingatkan tiga pembudidaya iblis lainnya. Ketiga pembudidaya iblis itu mengangguk dan melancarkan serangan ke Chen Ping pada saat yang sama. Seorang biksu di alam Mahayana tingkat pertama dan tiga biksu di alam kesengsaraan tingkat 9. Mereka berempat menyerang dari arah yang berbeda. Chen Ping, dengan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, melayang di udara untuk melawan keempat pembudidaya iblis ini. Zhu Qingxiu menatap kosong ke samping. Jika dia bertemu dengan para penggarap iblis ini, bahkan dengan pedang di tangannya, mustahil untuk mengalahkan mereka. Tetapi melihat Chen Ping, dia tampaknya menghadapinya dengan sangat mudah. Tetapi sebaliknya, para pembudidaya iblis itu berada dalam bahaya satu persatu, saat Chen Ping bertarung dengan para pembudidaya iblis itu. Permukaan laut yang awalnya tenang bergetar hebat, dan ledakan terus terjadi di pulau terpencil, dan lubang dalam muncul satu demi satu, pulau terpencil ini telah mengalami perang, dan kemudian Fire Qilin menggali lubang yang dalam langsung ke dasar laut. Pulau itu sudah runtuh. Sekarang pertempuran lain terjadi di sana, dan pulau terpencil itu mulai tenggelam. Melihat ini, Zhu Qingxiu buru-buru melompat, seluruh tubuhnya melayang di udara, dan menyaksikan tanpa daya saat pulau itu menghilang ke lautan luas. Tanpa tempat tinggal, keempat pembudidaya iblis jelas panik. Jika Anda tidak sengaja jatuh ke laut mati, Anda akan langsung berubah menjadi tulang belulang. Chen Ping mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengayunkan pedang. Seorang kultivator iblis tidak dapat mengelak dan dipukul langsung di dada. Dia langsung kehilangan kekuatan spiritualnya dan langsung jatuh ke lautan kematian. Dengan bergolaknya air laut, hanya dalam beberapa tarikan napas, pembudidaya iblis berubah menjadi kerangka putih dan melayang di laut. Ayo pergi, berhenti mengganggu, dan cari tempat tinggal dulu. Setelah melihat ini, para biksu berbaju hijau tahu bahwa tidak realistis bagi mereka untuk menangkap Chen Ping. Jadi mereka berencana membawa orang lain melarikan diri terlebih dahulu. Biksu di Xingyi membawa dua pembudidaya iblis yang tersisa dan melarikan diri dengan cepat menuju pulau tempat tinggal Zhu Qingxiu. Ketika Chen Ping melihat ini, dia meraih Zhu Qingxiu dan segera mengejarnya. Melihat Chen Ping dan yang lainnya mengejar mereka, ketiga pembudidaya iblis itu sangat panik. Sekarang alih-alih mendapatkan alam rahasia, mereka sendiri menjadi mangsa. Saudaraku,
Tolong kirimkan pesan darurat secepatnya, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Seorang pembudidaya iblis berkata kepada biksu berbaju hijau karena ketakutan. Biksu berbaju hijau itu sedikit mengernyit, lalu mengangguk dan menyalakan lampu merah. Lampu merah melesat langsung ke langit, lalu meledak. Rusak. Orang-orang ini meminta bantuan. Mungkin ada kaki tangan mereka di dekat sini. Melihat ini, Zhu Qingxiu buru-buru berkata kepada Chen Ping. Jangan takut, bunuh sebanyak yang kamu datang. Tak satu pun dari anjing-anjing dari aliansi penyegel iblis ini akan tertinggal. Chen Ping membenci para penggarap iblis yang bekerja sebagai antek aliansi penyegel iblis. Ketiga pembudidaya iblis datang ke langit di atas pulau. Setelah mendapatkan pijakan di pulau itu, mereka segera melompat lagi dan melarikan diri ke kejauhan. Chen Ping membawa Zhu Qingxiu dan mendarat di pulau itu. Dia ingin membawa Zhu Qingxiu untuk mengejarnya lagi, tetapi dia ditangkap oleh Zhu Qingxiu. Tunggu sebentar, kamu menghancurkan mata air spiritual pulau ini, dan mungkin akan tenggelam. Saya ingin mengambil pohon suci itu. Kata Zhu Qing kultivasi. Pohon suci. Pohon suci apa? Chen Ping bingung. Zhu Qingxiu tidak berbicara, tetapi menarik Chen Ping menuju tebing di pulau. Di atas tebing, sebatang pohon yang tidak terlihat terlalu besar tumbuh di celah-celah bebatuan, dan energi peri terus-menerus muncul dari pohon itu. Chen Ping tertegun dan memandang pohon itu dengan tidak percaya. Bagaimana pohon ini bisa memancarkan energi peri? Mungkinkah ada tulang abadi di bawah pohon ini? Tapi pohon ini tumbuh di celah bebatuan. Biasanya, tidak ada tulang abadi di bawah tanah, tapi dari mana energi abadi ini berasal? Ini adalah pohon suci. Selama bertahun-tahun di pulau ini, saya mengandalkan mata air spiritual dan pohon suci untuk mengolahnya. Akibatnya, Anda menghancurkan mata air spiritual, dan sekarang yang ada hanya pohon suci ini. Saya harus mengambil pohon keramat itu, jika tidak setelah pulau itu tenggelam, pohon keramat itu juga akan menderita. Setelah Zhu Qingxiu selesai berbicara, dia melompat menuju pohon suci. Dia berencana untuk mencabut pohon suci tersebut dan mencari tempat untuk menanamnya, sehingga dia dapat terus berlatih dengan pohon suci tersebut. Namun saat Zhu Qingxiu mendekati pohon suci itu tiba-tiba melonjak dengan cahaya hijau tua. Kecemerlangan ini membentuk pedang spiritual dan menyerang Zhu Qingxiu. Mencegah Zhu Qingxiu mendekat, Zhu Qingxiu dikejutkan oleh perubahan mendadak itu. Beberapa luka di tubuhnya tergores oleh pedang spiritual, dan dia hampir jatuh ke lautan kematian. Ketika Chen Ping melihat ini, dia melompat dan membawa Zhu Qingxiu kembali. Zhu Qingxiu dan Chen Ping sama-sama memandangi pohon suci di depan mereka dengan kaget. Mereka tidak mengerti bahwa itu hanyalah sebuah pohon. Bisakah pohon ini bertahan? Chen Ping langsung menggunakan sihirnya untuk menutup ruang di sekitarnya, lalu meraih pohon itu.